Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Putri, BP 18 1054 1001 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dari Kampus 2 Unan Payakumbuh. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teori ekonomi mikro 2 yang berjudul kesejahteraan. Jadi, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita sebagai berikut. Langsung saja masuk ke dalam materi kita, yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan ini ada beberapa bagian. Di dalam pembahasan ini ada beberapa bagian. Namun sebelum kita masuk ke dalam bagian tersebut, kita harus tahu dulu dong, apa sih itu kesejahteraan? Kriterianya apa-apa aja sih, gitu. Jenis-jenisnya apa aja sih, gitu kan. Berarti sekarang kita masuk ke pengertian dari kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah bagaimana akhirnya kegiatan dari ekonomi itu dapat berjalan secara optimal atau dalam arti sejahtera. Nah, secara optimal di sini nih berarti secara baik dan bagaimana caranya bisa seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi, jika suatu perekonomian bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka perekonomian tersebut di suatu negara tersebut bisa dikatakan optimal dan sejahtera. Selanjutnya yaitu jenis ekonomi kesejahteraan. Jenis ekonomi kesejahteraan ini ada dua. Yang pertama yaitu ekonomi kesejahteraan konvensional, yang kedua ekonomi kesejahteraan syariah. Selanjutnya yaitu kriteria kesejahteraan Pareto. Kriterianya juga ada dua, yaitu Pareto Improvement, yang kedua yaitu Pareto Efficient. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Berarti kedua Pareto di atas dapat mempengaruhi kebijakan apa yang akan diambil oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk perekonomian yang ada di negara tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat kesejahteraan menurut Pareto. Tingkat kesejahteraan menurut Pareto ini ada tiga, yaitu Pareto optimal, Pareto optimal, dan Pareto superior. Menurut ketiga teori tersebut, ketika kondisi sejahtera masyarakat sudah mencapai pada kondisi Pareto optimal, maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan. Nah, di sini nih berarti Pareto yang paling baik atau Pareto yang paling tinggi tingkatannya yaitu Pareto optimal. Karena jika suatu negara sudah mencapai Pareto optimal, maka suatu negara tersebut kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak dapat lagi dilakukan karena kebijakannya sudah diambil secara efisien oleh Pareto optimal. Nah, selanjutnya di sini yaitu baru kita masuk ke dalam bagian dari kesejahteraan tersebut. Yang pertama yaitu agresi preferensi. Di sini nih agregasi preferensi ini yaitu salah satu cara untuk mengumpulkan preferensi individu. Nah, maksudnya yaitu dengan menggunakan semacam pemungutan suara. Kita bisa sepakat bahwa X lebih disukai secara sosial daripada jika mayoritas individu lebih suka X daripada Y. Berarti di sini nih kita beranggapan bahwa X itu lebih disukai dibandingkan Y. Namun, di sini ada masalah dengan metode ini. Mungkin tidak menghasilkan pemesanan preferensi sosial transitif. Pertimbangan ini dapat diilustrasikan lewat gambar di sini. Arti di sini di dalam gambar tersebut atau tabel tersebut dapat kita lihat bahwa orang A itu lebih dominan ke barang X dibanding Y dan Z. Berarti X itu lebih disukai oleh orang A. Sedangkan orang B itu lebih menyukai barang Y dibandingkan dengan barang Z dan X. Begitu juga dengan orang C, dia lebih menyukai barang Z. Berarti di sini nih ketiga orang ini memiliki perbedaan selera. Orang A lebih menyukai barang X, orang B lebih menyukai barang Y, dan orang C lebih menyukai barang Z. Berarti di sini kita memiliki kekeliruan dalam asumsi bahwa barang X lebih disukai dibandingkan barang Y. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kesejahteraan sosial. Nah, fungsi kesejahteraan sosial di sini nih yaitu
salah satu cara untuk mendapatkan preferensi sosial dari preferensi individu. Di sini maksudnya itu menambahkan utilitas individu dan menggunakan nomor yang dihasilkan sebagai semacam utilitas sosial. Nah, penggunaan nomor yang disebut di sini adalah mengatakan bahwa alokasi X lebih disukai secara sosial daripada alokasi Y. Jika jika rumusnya atau asumsinya itu yaitu I sama dengan UI X besar dari N. Berarti di sini nih alokasi X itu lebih besar dibandingkan bisa lebih besar dibandingkan dengan N gitu. Jadi untuk asumsi yang kedua itu yaitu I sama dengan 1 UI Y. Di sini tidak ada perbandingan dengan N. Jadi untuk asumsi pertama X itu lebih besar dari N, sedangkan untuk asumsi kedua Y itu sama dengan N. Fungsi kesejahteraan sosial hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu. Nah, dari fungsi yang kita bahas tadi itu, kita mendapatkan fungsi baru yaitu W dalam kurung U1X, titik UN. Berarti W itu adalah U1X atau U2X, U3X sampai UNX. Berarti UNX ini U tak hingganya atau U yang selanjutnya. Nah, ini memberikan cara untuk memberi peringkat pada alokasi yang berbeda yang hanya bergantung pada preferensi individu. Nah, di sini nih berarti W ini akan menunjukkan peringkat pada alokasi atau memberi peringkat pada alokasi yang berbeda. Itu tergantung dari preferensi individu. Apakah preferensi individu itu alokasinya X atau Y atau Z. Nah, dan ini merupakan fungsi yang meningkat dari utilitas masing-masing individu. Di sini mari kita lihat beberapa contoh. Satu kasus khusus yang disebutkan di atas adalah jumlah dari fungsi utilitas individual. Selanjutnya yaitu memaksimalisasikan kesejahteraan. Nah, untuk mengetahui memaksimalisasikan kesejahteraan ini kita memiliki kurva, yaitu kurva maksimal kesejahteraan. Nah, di kurva ini kita memiliki kurva iso-welfare curve. Nah, di sini nih untuk yang warna biru itu kurvanya disebut dengan utility possibility set. Nah, yang untuk warna hitam yang ada 3 buah yaitu iso-welfare curve. Sedangkan yang di persinggungan antara iso-welfare curve dengan utility possible disebut dengan welfare maksimum. Berarti disitulah titik maksimal dari kesejahteraan. Jadi ketika U1 berada di tingkat pertama dari iso-welfare, dia masih bisa melakukan pengalokasikan. Nah, sampai dia menyentuh atau bersentuhan dengan utility possible set. Kalau untuk gambar yang pertama atau iso-welfare curve pertama itu dia masih berada di bawah utility. Sedangkan yang kedua juga masih di bawah utility. Namun yang ketiga itu dia sudah bersentuhan atau tepat berada di garis iso-welfare dengan utility possible. Maka disitulah kesejahteraan maksimal dari suatu alokasi. Selanjutnya yaitu kurva setelah dari kurva maksimum. Tadi itu kita menggunakan kurva iso-welfare curve. Namun sekarang kita menggunakan iso-welfare line. Jadi yang tadi kita menggunakan kurva, yang sekarang kita menggunakan line. Nah, di sini nih kita ada 3 garis seperti yang sebelumnya, yaitu iso-welfare curve. Yang di sini kita memiliki 3 garis lurus, yaitu yang berwarna hitam, dan utility possible masih sama dengan kurva sebelumnya. Nah, di kurva ini nih kita memiliki 3 garis. Yang pertama
di bawah dari wafers maksimum, yang kedua berada di luar atau jauh dari wafer maksimum. Nah, di sini nih untuk alokasi yang baik itu berada atau alokasi yang maksimum untuk kesejahteraan itu berada di eh, garis persinggungan antara utility possible set dengan isover line. Jadi berada di tengah-tengah atau garis yang kedua. Jika dia berada di garis yang pertama atau di dalam dari Weaver's maksimum, itu tuh disebut alokasinya belum maksimal. Nah, untuk di luar itu tuh sudah lebih dari maksimal. Jadi itu tuh bisa saja membuat atau sulit untuk dicapai. Jadi yang untuk mengalokasikan yang maksimal itu berada di tengah-tengah atau persinggungan antara kurva utility possibility set dengan Isowers false line. Penjelasannya hampir sama dengan kurva yang sebelumnya, yaitu Isowell first curve. Selanjutnya yaitu fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Nah, di sini nih yaitu kita akan melihat fungsi dari atau persamaan dari kesejahteraan sosial secara individualis. Nah, dalam hal ini nih kita dapat menggunakan XI untuk menunjukkan bandel konsumsi individu dan dibiarkan UI fungsi X1 menjadi tingkat utilitas individu yang menggunakan beberapa representasi utility tetap. Maka fungsi kesejahteraan sosial atau untuk persamaan barunya kita dapat menuliskan yaitu atau dapat kita lihat yaitu W sama dengan W fungsi U1 X1 atau titik-titik sama UNXN. Maksudnya UNXN ini berarti jika itu ada beberapa alokasi seperti U1X1, alokasi U2X2, atau alokasi U3X3, atau seterusnya. Berarti maka dijelaskan dengan UNXN. Di sini nih kita melihat adalah untuk formula yang pertama ini yaitu U1X1, berarti alokasinya hanya ada U1 dan X1. Nah, selanjutnya kita masuk ke alokasi yang adil. Nah, alokasi yang adil ini adalah beberapa bagian dari bukan beberapa bagian, tapi lanjutan setelah fungsi ekonomi secara individual. Fungsi kesejahteraan ekonomi secara individualistis. Nah, di pendekatan ini adalah mulai dengan beberapa penilaian moral tertentu dan kemudian memeriksa implikasinya untuk distribusi ekonomi. Nah, alokasi ini nih pendekatan yang diambil dalam studi alokasi yang adil. Maksudnya di sini ini maksud dari studi alokasi yang adil ini adalah bagaimana sih suatu negara bisa membuat alokasi itu adil di masyarakat maupun di negara tersebut. Jadi kita asumsikan saja atau asumsikan kecil aja, kita memiliki tiga alokasi A, B, dan C. Kita memiliki 3 orang A, B, dan C. Yang alokasi A dan B itu sama, namun C itu berbeda sendiri. Jadi di sini nih alokasi yang adil ini ketika A dan B bisa berdagang, namun B dengan C tidak bisa karena perbedaan alokasi. Begitu juga dengan A tidak bisa berdagang dengan atau beralokasi dengan C. Namun A dan B bisa beralokasi. Walaupun seperti itu, mereka itu lebih beruntungnya A karena A ini memiliki alokasi yang begitu baik dibandingkan dengan B. Walaupun mereka memiliki alokasi yang sama, namun karena A ini lebih baik dalam alokasinya, maka dia lebih beruntung dibandingkan B. Begitu juga dengan C. Nah, di sini nih pendekatan yang adil ini adalah bagaimana caranya A, B, dan C ini bisa dialokasikan bersama dan adil tanpa ada yang rugi. Nah, seperti itulah alokasi yang adil menurut
Selanjutnya yaitu iri dan ekuitas. Iri dan ekuitas ini kita dapat lihat dari gambar atau kurva di di bawah, yaitu kita memiliki asumsi person A, person B, dan barang satu dan barang dua. Nah, di sini nih person A ini adalah mengkonsumsi barang satu, sedangkan person 2 atau orang kedua mengkonsumsi barang kedua juga. Nah, di sini kita memiliki kurva yaitu per allocation, yaitu berwarna hitam, melengkung hitam dari good 2 barang 2 ke barang satu, yaitu W1 per 2 dengan W2 per 2. Dan kita memiliki indifferent curve, yaitu garis yang berwarna biru, lengkungan garis yang berwarna biru, yaitu dari W1 per 2 ke W2 per 2, yaitu barang good 2 ke person 2. Nah, selanjutnya itu kita memiliki titik di mana persinggungan antara pair allocation dengan individu curve, yaitu disebut dengan swapped allocation. Nah, di sini nih kita dapat lihat bahwa person orang A itu seperti yang kita jelaskan atau contoh sebelumnya itu, yaitu person A dan person B itu memiliki memiliki alokasi yang sama. Namun person A itu dia iri dengan person B, karena person B itu bisa mengkonsumsi lebih banyak. Jadi maksudnya di sini nih person A ini dia lebih menyukai barang yang dihasilkan oleh person B. Jadi dia tidak menyukai barang yang dia ciptakan sendiri. Makanya kurva ini terdapat di good 2 dan person 2, yaitu W2 per P2 di atas di antara W2 per P2 dengan W1 per P2. Di sini nih dibuktikan bahwa person 2 itu lebih disukai barangnya dibandingkan person 1, karena persinggungan antara kurva per allocation dengan indifferent curve-nya berada di barang 2 atau person 2, yaitu swapped allocation.